Halo, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi yang ada di Indonesia. Selamat sahabat untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant. Dan kita ada di chapter 7 ya. Kemarin kita sudah selesai chapter 6. Dan saat ini kita ada di ujian iman. Ya. Kalau boleh sedikit saya review apa yang sudah kita pelajari kemarin, saya simpulkan ya, apa yang sudah menjadi pelajaran kita di chapter yang ke-6 kemarin, perjanjian yang dimeteraikan, di mana di sini ada kutipan, ya, saya baca ya. Tetapi karena janji itu adalah warisan kebenaran, pemikiran bahwa mereka dapat memenuhinya pada kenyataannya merupakan gagasan yang sangat umum bahwa manusia dapat mengerjakan kebenaran Tuhan. Jadi unsur-unsur di mana ketika Tuhan memberikan perjanjian, dikatakan adalah gagasan umum, ya, gagasan yang sangat umum ketika kita berpikir untuk mau mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam tanda kutip membantu Tuhan, ya. Tetapi karena janji itu sendiri adalah warisan kebenaran, pemikiran bahwa mereka dapat memenuhinya pada kenyataannya merupakan gagasan yang sangat umum, ya. Jadi kayak Tuhan kasih perjanjian, contoh kita lihat di sini kasusnya Abraham, ya, kayak nunggu-nunggu lama, percaya tidak percaya, ya. Apakah saya mau dapat anak, sudah tua, dan banyak pertimbangan manusia yang ada hadir pada waktu itu, sehingga Abraham menerima apa yang istrinya sarankan, ya, untuk menghampiri Hagar agar dapat keturunan, ya. Jadi ketika Tuhan mengulangi perjanjian itu, Dia memberi Abraham sebuah tanda yang harus selalu menjadi pengingat terhadap usahanya, ya, sunat, ya. Tuhan memberi tanda untuk apa? Kepada Abraham untuk mengingat terhadap usahanya memenuhi janji Tuhan dan terhadap kegagalannya. Bayangkan saudara, Tuhan kasih tanda itu, ya, mengingatkan Abraham, ya. Kalau saya mau terjemahkan kutipan di sini, dia mau bilang bahwa sebenarnya tanda itu tidak memberi apa-apa, tetapi sebaliknya merupakan pengingat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Bahkan segala sesuatu harus dilakukan di dalam dia untuknya oleh Tuhan. Saudara, kesimpulan dari chapter 6 yang kita pelajari mengingatkan bahwa ada banyak bentuk-bentuk sunat, dan kita tahu ini berulang-ulang kali diulangi, ya. Usaha-usaha, ya, pekerjaan Tuhan yang Tuhan tetapkan, ya. Kalau kita tidak diizinkan Tuhan, ya, untuk melakukan pekerjaannya, istilah kita jangan lancang, ya. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, dan kita dikatakan melalui kutipan tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Oleh sebab tanda itu dibuat untuk memberikan peringatan kepada Abraham, usahamu itu, ya, caramu itu adalah kesia-siaan, itu adalah daging, ya. Makanya harus dipotong, karena itu usaha daging, bukan dari roh. Pemotongan sebagian dari daging menunjukkan bahwa janji itu tidak diperoleh dengan daging tetapi oleh roh. Saudara-saudara, kerjaan Tuhan, ya, seperti kita lihat di sini Ishak, seperti kita lihat Yesus Kristus. Ini pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Bagaimana mereka lahir dari roh, bukan dari daging. Bagaimana mereka ada oleh melalui roh.
bagaimana Maria mengandung oleh melalui roh. Begitu juga Sarah. Ini di luar jangkauan pemikiran kita sebagai manusia. Ketika kita coba mau menyelami, kita hanya akan dapat jalan buntu. Saudara-saudara. Ya. Karena jangkauan pekerjaan Tuhan, ya, yang diizinkan kepada kita, apa yang terlihat, apa yang bisa kita lihat, ya, itu yang kita kerjakan. Tetapi apa yang menjadi isu dari Tuhan itu sendiri, ya, itu kita tidak bisa ikut campur. Ya. Contoh yang paling konkret adalah hal keselamatan. Siapa yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Ya, sesederhana itu, saudara. Oke, ini kita sekarang ada di chapter 7. Ya, ujian iman. Saudara-saudara, saudara sudah ya dari kecil ya. Di sini ada Kak Acil, orang yang lebih tua dari kita semua di sini dari kecil Advent ya. Sudah dengar-dengar cerita pelajaran ini ya tentang bagaimana Ishak dipersembahkan, bagaimana Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ya, ini jadi cerita yang saya juga pribadi merasa seperti biasa-biasa saja. Ya. Tapi disinilah kesempatannya saat ini. Ya, kita semua dituntun untuk mendalami cerita ini. Ya, oleh karena dulu kalau kita kecil cuma dengar cerita anak-anak, oh bagaimana Abraham bapak orang percaya itu ya memiliki iman yang teguh, dia mengikuti perintah Tuhan, dia mengikuti apa yang Tuhan lakukan, yang mau Tuhan perintahkan kepada dia dan dia melakukannya. Ya, cuma sampai seperti itu. Tapi di sini kita lihat diuraikan. Oke, saya mau baca kutipannya. Kita melewati jangka waktu beberapa tahun. Jumlah tahunnya kita tidak dapat memastikannya. Namun Ishak, anak dari iman dan janji itu telah lahir dan telah bertumbuh menjadi seorang pemuda. Ishak sudah bertumbuh besar ya, dari waktu dia dijanjikan dia lahir ya. Iman Abraham semakin kuat dan semakin cerdas karena dia telah belajar bahwa Tuhan memenuhi janjinya sendiri. Saudara, di sini kita lihat iman itu memiliki proses di dalam pertumbuhan. Ya. Kalau saya membawa alam bawah sadar saya atau pikiran saya kepada masa itu di mana Abraham ada, ya, saya membayangkan waktu gagalnya saya menolong Tuhan, ya, untuk memiliki keturunan yang Tuhan janjikan, ya, sampai kepada masa akhirnya janji itu digenapi, Ishak lahir, ya, dan saya bertumbuh membesarkan Ishak, ya, mulai dari dia bayi, menyusui, memberi dia makan, ya, dan dia bertumbuh mengajarkan dia tentang kebenaran firman Tuhan, ya, memenuhi otaknya dengan bagaimana Tuhan itu baik, ya, sampai dia bertumbuh besar. Saudara, proses kasih sayang yang terjadi, ya, di antara bapak dan anak ini luar biasa, karena bertumbuh bersama-sama. Ya. Inilah yang disebut Abraham semakin kuat dan semakin cerdas. Karena dia melihat bagaimana Ishak ini bertumbuh. Dan ini anak yang dijanjikan. Ya. Oke, kita lihat kutipan lanjut. Ya. Tapi Tuhan adalah guru yang setia. Nah, ini tidak berhenti pelajarannya sampai di situ. Ya. Dan tidak membiarkan murid-muridnya meninggalkan pelajaran itu sampai benar-benar dipelajari. Jadi, saya percaya melalui kutipan-kutipan ini bahwa kita itu diproses. Kita masing-masing diproses oleh Tuhan. Ya. Bahkan di dalam, kalau kilas balik dalam kehidupan kita, saya percaya saudara-saudara juga mengalami hal-hal seperti itu, di mana kita berkali-kali jatuh di dalam dosa yang sama. Ya. Ya. Tidak disebut bahwa dosa itu besar atau kecil, tapi itu terjadi. Ya. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau. Di dalam proses Abraham ini,
Tuhan tidak membiarkan kita, tidak membiarkan Abraham ya untuk tidak benar-benar mempelajari apa yang Tuhan mau kita tahu. Nah, tidaklah cukup bagi mereka untuk melihat dan mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam pelajaran yang telah Dia berikan kepada mereka. Nah, saudara, pengakuan seperti itu tentu saja menjamin pengampunan. Namun, setelah melihat kesalahannya, mereka harus mengulangi hal yang sama lagi. Dan mungkin berkali-kali. Sampai mereka telah mempelajarinya dengan baik sehingga mereka dapat melanjutkannya tanpa tersandung. Ini di dalam menjalani kehidupan kebenaran itu kita butuh proses. Pertumbuhan iman kita butuh proses. Ya, dan Tuhan yang baik tidak membiarkan kita sekedar belajar saja. Ya, kita lihat kutipan di bawah sini ya. Ini semata-mata untuk kebaikan mereka sendiri, ya. Bukanlah suatu hal yang baik bagi pihak orang tua atau guru untuk membiarkan anak-anaknya melewati pelajaran yang tidak dipelajari hanya karena itu pelajaran yang sulit. Jadi tidak ada di sekolah atau dimanapun atau orang tua pun, ya. Contoh, kalau ada satu hal yang terasa ini tidak gampang ini, ya udah kita skip aja. Kita cari yang pelajaran yang gampang-gampang. Nanti sementara ketika dewasa lalu menghadapi kenyataan hidup, ya, di mana banyak pelajaran yang di skip itu yang sebenarnya harus dihadapi ketika dewasa. Contoh, kita bertumbuh dari kecil sampai kita akil balik, ya, lalu selesai sekolah kita bekerja, kita harus merantau, kita harus pergi ke tempat yang jauh dari keluarga, yang biasanya kita bergantung terhadap orang tua, terhadap siapa namanya, ayah ibu kita atau keluarga kita, tiba-tiba ada di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang kita kenal, dan ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi, ya. Lalu pelajaran-pelajaran yang kita skip dulu membuat kita jadi kaku pada saat kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Tuhan mau dengan setiap pergumulan dengan pelajaran-pelajaran yang diizinkan kita lewati itu adalah memberikan hasil yang murni. Sehingga pada waktu setelah itu, ya, ketika kita sudah benar-benar belajar, kita tidak tersandung. Ya, artinya kita ketika ada ujian, kita bisa berjalan mulus bersama Tuhan. Dan ini luar biasa. Ya. Menjadi satu pertanyaan buat saya. Kenapa cerita Abraham ini diangkat? Ya. Kenapa ada Ishak? Kenapa ada sunat? Ya. Dan kalau kita lebih mendalami pelajaran ini, ya kita saat ini Tuhan sedang izinkan untuk mendalami, melihat ya bahwa ini semua applicable dalam kehidupan kita saat ini. Ya, dulu saya tidak pernah melihat bahwa cerita Abraham dan Ishak ini ada hubungannya dengan Kristus, dengan kebangkitannya, dengan kematiannya. Tapi ternyata berjalan lurus ya, cerita ini dengan cerita Kristus sebagai anak, sebagai domba yang dikorbankan. Oke, sejauh ini dari dua judul kecil ini ada tambahan dari saudara-saudara atau bantahan atau masukan, sanggahan, silakan. Bro. Ya, silakan. Jadi kalau kita baca di awal pembuka bahwa iman Abraham bertumbuh dan kalau bahasa Inggris intelligent ya, atau di cerdas. Tapi kalau intelligent sama dengan understanding. Jadi semakin bertumbuh dan semakin dimengerti oleh Abraham. Tapi kalau kita lihat mungkin kalau dia bertumbuh kan Tuhan tahu seperti itu. Tapi buktinya apa untuk dilihat manusia? Jadi setiap iman itu ini ya harus ada yang ujian iman itu harus ada supaya iman itu semakin bertumbuh lagi ya. Dan kita lihat ini pelajaran yang sulit ya. Tuhan tahu juga ini pelajaran yang sangat sulit untuk Abraham. Tapi apakah dengan pelajaran yang sulit ini harus dilewati? Tentu harus
Tentu tidak ya, ini harus dilewati juga walaupun ini adalah suatu pelajaran yang sulit karena ini bukan untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan siapa, tapi ini untuk kebaikan Abraham dan juga kebaikan kita semua yang akan baca saat ini ya. Ya, Yang akan pelajari saat ini. Jadi ini membuktikan bahwa memang apa yang dikatakan di awal itu Abraham semakin mengerti dan semakin bertumbuh imannya lewat ujian ini. Jadi kadang-kadang kita juga ingin jadi seorang seorang beriman tapi tidak mau lewat ujian. Atau kadang-kadang kita bersungut ketika datang ujian, bersungut. Padahal kita iman kita bertumbuh, minta Tuhan tolong iman saya kuat. Tetapi ketika ada percobaan, aduh, kayak mau mengeluh sama Tuhan ya. Tapi ini setelah pelajaran ini ketika ada ujian, ini adalah sebenarnya suatu kesukaan karena iman kita akan ditambahkan ya. Kalau di pelajaran atau John waktu lalu itu iman itu itu ujian kita harus anggap sebagai teman karena itu akan menolong kita ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih brother tambahannya. Jadi betul ya, itu kenyataan hidup ya. Kita mau bertumbuh di dalam iman, ya. Makanya ada satu hamba Tuhan bilang begini, hati-hati dengan doamu. Ya. Ketika bilang Tuhan tambahkan imanku, hati-hati dengan doa seperti itu. Ya, karena ketika ada ujian yang Tuhan izinkan datang, yang mana purpose-nya adalah supaya kita bertumbuh di dalam iman, justru kita seperti yang Brother Lari bilang tadi, ya mengeluh, tidak sanggup dan bahkan tidak mau menerima, ya penuh persungutan. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman dengan hal itu? Ya, makanya kita hati-hati di dalam doa kita ya. Ya, kalau memang kita ingin bertumbuh di dalam iman, aminkan itu. Ya. Dan ketika ada yang harus dihadapi, ya kita menghadapi sebagai satu pelajaran. Makanya terpujilah nama Tuhan ya. Karena apa? Tuhan adalah guru yang setia. Ya, dia tidak membiarkan kita. Ada dari saudara-saudara yang lain mau kasih tambahan, tanggapan? Silakan. Iya, Kak. Ya, silakan. Dengar, Kak. Kapit bisa dengar? Ya, bisa ini. Silakan dia. Oh, oke, sorry. Kita kayaknya enggak. Oke. Anyway, jadi kita sudah lihat di sini ya, Abraham sudah melewati satu ujian. Ujiannya itu kepercayaan kepada Tuhan ya, yang mana dia single hearted atau satu hati, satu perasaan, tidak berdua hati, tidak bimbang akan firman Tuhan. Dan jadi kegagalannya itu dikasih tanda sunat ya kepada Abraham. Jadi Abraham sudah learn, dia punya mistake. Dia learn bahwa dia lebih mendengar suara istrinya Sarah untuk pergi kepada Hagar, mengambil Hagar. Nah kemudian di sini dibilang ya satu pelajaran yang sangat penting bahwa Tuhan kita ini adalah guru yang setia, yang mana kita lihat walaupun ya Abraham sudah learn dari dia punya mistake, dia bikin kesalahan, dia learn, tapi Tuhan harus menguji lagi sama dia ya untuk benar-benar apakah dia benar-benar sudah learn his lesson gitu. Seperti tadi Kak Opin kasih contoh, itu contohnya betul sekali ya. Kalau kita di sekolah misalnya ada satu pelajaran, terus saya nggak lewat pelajaran itu atau saya gagal. Habis itu sebagai guru yang baik, dia akan ulang ya, mau ulang sampai kita get it. Oh oke, now I get it gitu. Dengan pertolongan guru, saya get it. Akhirnya guru itu untuk benar-benar kita bisa lakukan itu sendiri, guru itu akan memberikan ujian sampai saya bisa lakukan sendiri gitu. Nah begitu juga dengan Tuhan ya, kita jatuh, sometimes kita berpikir ya mungkin pengalaman kita masing-masing. Saya mengalami itu teman-teman. Di saat ada kekurangan saya sadar, oh saya jatuh ini. Aduh, kita berdoa sama Tuhan, mohon ampun. Saya yakin Tuhan kasih pengampunan kepada saya karena benar-benar mohon ampun. Tetapi Tuhan sebagai guru yang setia akan
memberikan ujian yang sama untuk untuk tes apakah memang kita betul-betul benar betul-betul kita sudah lewat ujian itu seperti itu sampai Tuhan tes dan Tuhan lihat oh iya pas kita tes lagi sudah nggak jatuh lagi seperti itu. Jadi Tuhan seperti itu. Mungkin sometimes kita pikir kok Tuhan kenapa sih kayaknya ujiannya kayak atau cobaan yang kita hadapi sepertinya berulang-ulang ya dalam hidup kita karena kita tahu kita make mistake tapi dikasih lagi ujian itu kita jatuh terus. Teman-teman, it's guarantee itu akan terulang-ulang dalam hidup kita. Sampai kita benar-benar Tuhan kasih ujian itu dan kita benar-benar pass. Kalau kita nggak pass ujian itu, trust me, dari pelajaran di Alkitab yang kita belajar dari Abraham, akan ada tes yang sama sampai kita benar-benar pass ujian itu tanpa tersandung atau tanpa jatuh. Jadi kalau ada ujian yang tadi Lali bilang, kita harus bersuka cita ya, karena itu adalah cara Tuhan untuk menguji iman kita untuk tumbuh sampai kita benar-benar tidak tersandung atau tidak jatuh lagi. Oke, thank you Kak. Ya, ini tidak main-main ya saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, ya, karena kita diizinkan saat ini untuk mendalami bagaimana apa yang menjadi pengalaman Abraham itu agar kita tidak tersandung, so well that they can go without stumbling. Jadi kalau ada pengalaman, ya kita lihat di kehidupan kita ya, pengalaman Abraham di mana dia gagal juga jadi bagian kita ya. Tapi bagaimana di saat kita melihat ya, contohnya ketika kita belum pernah gagal misalnya dan kita melihat pelajaran ini ya, apakah kita juga harus mengalami ketersandungan itu? Apa yang oh ya Abraham tersandung, jadi kita tersandung juga supaya kita dapat pelajaran. Kan tidak seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi intinya Tuhan mau kita tidak tersandung. Ya, dan ini luar biasa. Puji Tuhan. Oke, masih ada tambahan? Kalau belum kita ke apa namanya kutipan berikut ya, bukti. Jadi setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow, ini baru mulai ya. Dan kita akan saya coba bawa angan-angan angan-angan pikiran kita kepada bagaimana perasaan Abraham. Ya. Jadi perintah Tuhan kepada Abraham, ambillah ya, Ishak lalu persembahkan. Apa yang terlihat? Apa yang terlibat? Kita lihat ya. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan ujian ini, kita harus memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang terikat dalam Ishak. Nah, apa yang terikat dalam Ishak ya? Tentang apa yang dicakup dalam janji yang telah dibuat kepada Abraham yang akan digenapi melalui Ishak. Kita perlu mempelajarinya. Jadi kita hanya perlu mengingat faktanya ya. Tuhan telah berkata kepada Abraham, dalam keturunanmu semua keluarga di bumi akan diberkati. Dan yang berasal dari Ishak yang akan disebut benihmu. Seperti yang telah kita lihat. Berkat itu adalah berkat Injil. Berkat yang datang melalui Kristus dan salibnya. Jadi kalau kita cuma melihat sepenggal-sepenggal. Ya, bahwa pelajaran, oh ya, Abraham, bapak orang percaya, kenapa? Dia diminta Tuhan persembahkan anaknya, dan dia melakukannya. Ya, kalau kita cuma memahami, ya, atau pemahaman kita cuma sampai di situ, ya, kita tidak akan mampu melihat kayu salib, ya, kita tidak akan mampu melihat Kristus, benih yang dijanjikan itu melalui Ishak. Ya, karena ceritanya putus sampai di situ.
Tapi di sini kita disuguhkan ya satu pemahaman tentang apa hubungannya bagaimana Ishak sampai kepada Kristus ya. Tetapi hal ini karena Tuhan telah berkata demikian harus digenapi melalui Ishak. Benih yang dijanjikan yang terdiri dari Kristus dan semua miliknya akan datang melalui Ishak. Kita lihat ya, bagaimana hubungan kayu salib dengan Ishak. Dengan demikian kita melihat bahwa bagi pandangan manusia, tuntutan Tuhan sepertinya memutuskan semua harapan akan tergenapnya janji itu. Mungkin saudara-saudara sudah baca ini di rumah ya, tentang pelajaran ini. Tapi ketika kita sama-sama membahas ini, kita melihatnya. Dulu waktu saya pelajari, sebelum saya belajar ini, ya sebelum mendalami bagaimana peristiwa Abraham dan Ishak ini, pemikiran yang muncul di otak saya waktu itu, namanya aja Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Dia punya iman yang melebihi segala alam pemikiran. Ya. Kalau dia bilang, oh ya, yaudah, kalau Tuhan mau ambil Ishak, padahal kan Tuhan sudah janjikan. Tapi saya percaya kok bahwa Ishak ini akan memiliki keturunan seperti pasir di laut. Saya percaya. Ini ya Abraham. Jadi kalaupun proses ini Tuhan mau ambil, jadilah kehendakmu. Ya, karena Abraham percaya bahwa Tuhan, si Maha Penguasa itu, sanggup melakukan apa saja, termasuk membangkitkan orang yang mati. Kutipannya ada di bawah, ya saudara-saudara. Nah waktu itu, pemikiran sederhana saya sebagai seorang remaja yang bertumbuh ketika mendengar pelajaran ini, bahwa dia Tuhan kok, ya kalaupun Ishak mati ya bisa hidup lagi, gitu. Tapi proses tentang bagaimana bertumbuh dalam iman ini, bagaimana iman ini harus dinyatakan menjadi pelajaran buat kita, harus ditunjukkan menjadi pelajaran buat kita di dalam Alkitab. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kayak, oh hanya cerita saja. Maknanya dalam. Jadi kalau kita baca sampai sini, tuntutan Tuhan sepertinya memutuskan semua harapan akan tergenapnya janji itu. Ini dari pandangan, cara pandang manusia. Lah, gimana Ishak mati? Ya, tapi kan kita tahu cerita yang tidak sampai di situ. Oke, dari kutipan ini ada tambahan, saudara-saudara? Bukti dan apa yang terlibat? Oke, kalau belum, kita lanjut ya. Tetapi janji itu adalah janji keselamatan melalui Yesus Kristus, benih itu. Ya. Janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, benih itu. Janji itu sangat eksplisit yang berasal dari Ishak yang akan disebut benihmu, dan benih itu pertama-tama adalah Kristus. Kita lihat ya hubungannya ya. Saya yakin dan percaya saudara-saudara mengerti sampai di sini. Oleh karena itu, Kristus juru selamat semua manusia hanya dapat datang melalui keturunan Ishak. Tetapi Ishak masih muda dan belum menikah. Ya. Menurut logika manusia bahwa untuk memusnahkan Ishak berarti memutuskan semua harapan akan Mesias. Dan dengan demikian menghilangkan semua harapan keselamatan. Kalau Ishak mati, tidak ada Yesus Kristus. Kalau Ishak mati, tidak ada keselamatan. Nah, secara kasat mata, Abraham dipanggil untuk menodongkan pisau ke tenggorokannya dan memutuskan harapan akan keselamatan sendiri. Jadi di sini saudara, dari kutipan di atas sudah ya, dua judul ini mau bilang ya, ada perbedaan cara berpikir manusia secara alami dan ada pekerjaan Tuhan yang
tidak mudah untuk dipahami. Kemarin saya lihat statement dari Pastor Goya, dan itu sangat menguatkan sekali ya ketika saya melihat dia punya statement itu. Dia bilang begini, if you follow God's plan, whatever you go through, you don't need to understand, you need to trust God. Kalau kita katanya mengikuti rencana Tuhan, tidak perlu kita mau cari tahu, ya kok begini Tuhan, kok begitu. Yang kita butuhkan hanyalah percaya. Ya, kalau kita mengikuti rencana Tuhan. Jangan terlalu banyak bertanya. Ya, itu distorsi. Itu akan mengganggu kita dan menuntun kita kepada banyak hal yang akhirnya menyiksa diri kita. Ya. Kita hanya butuhkan percaya. Ya. Dan kalau kita lihat kutipan-kutipan di bawah, di mana Abraham sebenarnya ada kesempatan tergoda, ya, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bisa saja kutipan yang Pastor Goya share ini menjadi bagian dari Abraham. Ya, ketika dia mengikuti rencana Tuhan, dia tidak perlu bertanya-tanya atau tidak perlu memahami apa ini sebenarnya. Ya, dia hanya membutuhkan iman. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Sangat menguatkan. Jadi dari kedua kutipan ini ya, yang saya lihat adalah bagaimana cara pandang manusia, ya, kasat mata atau secara pemikiran manusia secara alami, ya, bagaimana manusia berdosa dengan cara-cara Tuhan, ya, dua hal. Oke, ada yang mau kasih tambahan, pertanyaan, sanggahan, bantahan? Silakan, saudara. Ya, silakan. Saya dengar. Bisa. Iya. Jadi Ya. kalau kita lihat di sini ya, itu kan janji kepada Abraham mengenai Ishak. Dan Abraham tahu yang dari Abraham itu yaitu Ishak. Dia tahu bahwa dari Ishak itu akan datang Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi sekarang Tuhan minta untuk mengorbankan Ishak gitu loh. Berarti kalau mau korbankan Ishak, kalau pakai logika manusia, berarti istilahnya ya satu-satunya orang yang dari Ishak itu akan datang Tuhan Yesus. Berarti kita membunuh garis keturunan yang akan menghasilkan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus lahir maksudnya, yang akan menjadi jalan keselamatan manusia. Jadi dengan kata lain, kalau kita pikir-pikir secara lebih dalam, berarti keselamatan manusia itu akan hilang kalau saya bisa bilang kalau Ishak itu dibunuh gitu. Sekarang kalau orang menempatkan orang punya diri dalam posisi Abraham, gimana gitu? Ya kan, kayak ini Tuhan kasih anak, terus habis itu disuruh bunuh, kayak what gitu loh kalau pikiran manusia. Tapi kita akan belajar ya secara lanjut bahwa Abraham mempelajari dia punya kegagalan, dia tahu satu firman Tuhan dan dia tahu suara Tuhan. Tetapi teman-teman, ujian itu tetap datang ya untuk apakah kira-kira ini Tuhan maksudnya benar nggak ini yang Tuhan bilang atau bagaimana, seperti itu. Jadi disitulah kita lihat perjuangan dari Abraham. Jadi pelajarannya adalah kalau kita tahu suara Tuhan, walaupun doesn't make sense, kalau Tuhan yang katakan, we just need to go through. Apakah gampang? Tidak gampang teman-teman. Yang Abraham alami itu satu struggle yang sangat luar biasa ya. Tapi disitulah kita belajar untuk memang totally depend on God. Sometimes we don't understand why we have to go through, tapi at the end we will understand gitu. Oke, thank you Kak.
Ya, terima kasih penegasannya, Sister Joy. Kalau bro, Ya, silakan. sedikit. Jadi ini dari Wagoner bilang secara kasat mata kan, Ya, ini kayak ketika Ishak mati, ini memutuskan harapan keselamatan sendiri. Ini kalau kasat mata ini sebenarnya sama dia sinonim dengan secara logika ya. Logikanya hmm, seperti itu. Jadi ya, kalau Ishak mati, logikanya nggak ada keselamatan. Jadi ini sebenarnya pengulangan ujian, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau pertama kan dia punya ujiannya, kamu akan melahirkan seorang anak dari hmm, Sarah, sedangkan Sarah itu logikanya sudah mandul, sudah tua. Logikanya seperti itu. Dan mereka sempat gagal di pencobaan itu. Sekarang Tuhan uji lagi dengan cara yang beda. Secara logika, kalau Ishak mati, putus. Tetapi ini kita tahu iman Abraham sudah lebih matang, sudah lebih mengerti, sudah bertumbuh. Jadi dia nggak jatuh lagi di cobaan ini. Kita tahu kalau kita sudah tahu ya dia punya cerita. Jadi dia ada dua logika kembali main di sini. Aduh ini luar biasa cerita Abraham. Jadi ketika walaupun logikanya seperti itu, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Ishak mati, Tuhan itu kalau Tuhan kamu itu Tuhan. Apa yang kamu nggak bisa lakukan sih? Sedangkan Sarah yang sudah mati kandungan kamu bisa bangkitkan, bisa hidupkan. Kalau Ishak pun mati, kamu bisa bangkitkan karena itu kamu yang bilang kan. Ini luar hmm. biasa. Jadi apapun yang Tuhan bilang, walaupun nggak masuk akal, dia mampu untuk lakukan itu. Itulah iman ya. Makanya disebut Bapa seorang beriman. Segala orang beriman. Ya, itu aja Bro. Eh, yang saya pribadi lihat bahwa bagaimana cara kerja Tuhan, ya, dengan logika manusia itu lebih dipertajam di sini. Jadi memang ada perbedaan ya, dan di sini menjadi satu gambaran bahwa saudara dan saya bisa lihat ya, nggak bisa kita bantu Tuhan karena logika manusia dan cara kerja Tuhan berbeda. Ini lebih ditegaskan lagi ya, kalau kita bisa menangkap ini bahwa cara-cara Tuhan tidak bisa dimengerti. Makanya jangan kita cari mengerti ya, hanya dengan iman. Dan kita punya contoh di sini Abraham, dan itu jelas, garisnya jelas ya, bahwa manusia berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Cara bekerja Tuhan dengan cara bekerja manusia berbeda. Ada orang-orang seperti nabi-nabi atau siapapun yang Tuhan izinkan bisa selaras dengan Tuhan karena Tuhan panggil mereka, ya. Tuhan ajak mereka, Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka untuk bisa melakukan pekerjaannya. Itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, logika manusia itu putus. Jadi orang-orang yang hamba-hamba Tuhan ini berjalan ya dengan logika Tuhan, dengan cara berpikir Tuhan dan metode Tuhan. Thank you, Brother Laurie. Kita masuk di pokok dari pembahasan kita. Nah, tes yang paling berat. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Abraham dicobai bukan hanya dari kasih sayang seorang ayah, tetapi imannya akan janji Tuhan. Ujian yang lebih berat yang tidak pernah harus dijalani oleh siapapun. Karena tidak ada orang lain yang pernah berada dalam posisi yang sama. Weh, saudara, silakan saudara bayangkan sendiri ya. Di sini ada Bapak Onang, ada Bapak Lauri, ya, ada saya, dan ya, bahkan ada ibu-ibu di sini. Ada beberapa ibu ya yang punya anak. Nah, kalau cerita ini disuguhkan adalah Bapa ya yang bergumul dengan Tuhan, tapi jangan lupa bahwa kalau bicara tentang kasih sayang dan perasaan, ibu-ibu ini paling berat ya.
Kadang ada ayah-ayah yang agak berlebihan mendidik anak-anak dalam hal mungkin cemeti, ya, cambuk, ya agak berlebihan. Kadang-kadang ibu sampai menangis juga melihat ketika anak dicemeti, ya, sampai bilang kepada suami, kamu yang terlalu berlebihan, kasihan anak ini. Seperti itu ya. Ini kalau cuma seorang ayah pukul anaknya, seorang bapak pukul anaknya, ya, mamanya itu akan membela anaknya dalam konteks maaf, dalam konteks bahwa jangan kasar, ya, KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak perlu seperti itu. Ibu akan meneteskan air mata. Ya. Saya bawa pikiran kita sama-sama kepada saudara membesarkan anak saudara. Ya. Dari proses kelahiran, saudara menyusuinya, ya. Lalu kita memberi dia makan, kita melihat dia bertumbuh dari kecil, dari bayi, dari mulai dia lahir keluar dari rahim. Ya. Kita bertumbuh di dalam proses pertumbuhannya, kita melihat, ya, anak ini mulai dari lahir menyusui, ya, 50 hari sekian baru bisa melihat, sebelumnya tidak bisa melihat. Jadi dia bayi ini hanya akan tidur terus sampai pada waktunya melewati 52 hari, akhirnya dia bisa samar-samar melihat wajah ibunya, ya. Dan on and on, ya, dia mulai dari merangkak, dia bisa berdiri, berjalan, ya. Dia bersekolah, saudara menyuapi anak itu, ya, memberi dia makan, ya. Ketika dia terjatuh luka, saudara mengobatinya, memandikan anak ini. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi yang lebih erat mengikat kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya. Ya. Apa saudara sanggup? Brother Ronald, ambil anakmu, persembahkan dia kepada Tuhan, sembelih dia. Atau Brother Lauri, atau saya, atau Pastor Jeki, ambil anakmu laki-laki, persembahkan dia kepadaku. Ya. Misalnya Tuhan berbicara seperti itu. Apa sanggup? Ya. Kita tahu di cerita ini bahwa Sarah tidak tahu, ya, apa yang Abraham lakukan di Bukit Moria. Karena apa? Kalau Sarah tahu seperti yang saya uraikan tadi, bahwa ibu-ibu paling berat. Dan bisa saja itu akan mengacaukan proses ujian iman yang Abraham sedang jalani. Ketika kalau Sarah tahu, atau kalau dia bilang sama Sarah, saya mau ke Bukit Moria, saya mau persembahkan Ishak sesuai apa yang Tuhan bilang. Logika manusia jalan lagi, saudara. Tidak mudah, saudara. Tapi di sini Abraham dibilang bukan hanya dari kasih sayang seorang ayah, tapi imannya akan janji Tuhan. Ya, Abraham sudah lihat dia gagal waktu itu, ya. Dan sekarang dia lihat, Tuhan tepati janjinya. Ishak ada, Ishak lahir, dan Ishak bertumbuh. Saya mau bilang, sudah tidak gampang, tidak mudah. Kalau kita ada di posisi Abraham. Tes yang paling berat, ini judul yang mantap. Judul yang tepat sekali. Segenap harapan seluruh umat manusia terikat pada Ishak. Dan tampaknya Abraham diminta untuk menghancurkan dengan satu tikaman pisau. Ini logika manusia lagi, ya. Logika manusia lagi, ya. Sesungguhnya orang yang mampu bertahan dalam ujian seperti itu disebut bapa orang beriman. Sesungguhnya orang yang sanggup bertahan, ya, yang mampu bertahan dalam ujian seperti itu, ya, disebut bapa orang beriman. Tapi di sini saudara, kita bukan mencari gelar, ya. Wah, saya mau disebut bapak orang beriman.
Jadi ya oke, persembahkan anak saya. Tidak seperti itu ya. Kita bisa percaya bahwa Abraham sangat tergoda untuk meragukan apakah permintaan ini berasal dari Tuhan. Hal ini tampaknya sangat bertentangan dengan janji Tuhan. Baik, saudara, ada tambahan di sini. Ujian berat ini, ujian paling berat. Bagaimana, Bapak-bapak? Maukah Anda disebut Bapak orang beriman? Maukah Anda punya gelar itu? Atau ibu-ibu? Bagaimana? Ini dari Tuhan kok. Tuhan yang suruh. Bagaimana tanggapannya? Tambahannya? Ya, halo Kak. Silakan, setuju. Ya, jadi ini diulang lagi ya. Dia punya statement yang di atas itu. Kita Ya. lihat bersama bahwa masa sih pertama-tama gini ya. Pertama-tama ini kan Abraham dengan Sarah punya anak Ishak. Sarah kan mandul, sudah tua. Secara logika manusia nggak bisa punya anak. Ya. Tapi karena Tuhan sudah berjanji, kamu punya anak dan dari keturunanmu, dari benihmu, yaitu Abraham dengan Sarah, seluruh keluarga akan diberkati. Dan Abraham tahu itu dari keturunan Ishak akan lahir Tuhan Yesus. Kemudian dari sesuatu yang impossible itu terjadi, lahir Ishak. Terus sekarang Ishak mau disuruh bunuh. Coba kalau kita pikir, maksudnya kayak, kalau saya pikir kita kayak gini ya, Tuhan itu aneh gitu loh. Sudah kasih lahir anak, dari keturunan ini akan lahir juru selamat, sekarang mau disuruh bunuh. Maksudnya, are you kidding me, Lord? Maksudnya, Tuhan kamu ini, dia ngerti kan maksudnya, are you sure? Maksudnya Tuhan kayak sepertinya oposit terhadap dirinya sendiri, bertentangan dengan dirinya sendiri. Pertama-tama disuruh bilang dari keturunanmu akan ada juru selamat, sekarang mau disuruh bunuh. Maksudnya like, are you serious gitu loh. Jadi sometimes saya gini ya teman-teman, setelah mempelajari pengalaman ini, sometimes saya berpikir Tuhan itu sometimes doesn't make sense. Kayaknya nggak masuk di akal gitu loh. Lord, you doesn't make sense gitu. Tapi teman-teman, kalau kita tahu Tuhan, you know, if you know our God, sometimes even though it doesn't make sense, tapi kita tahu Tuhan ada suatu rencana yang it doesn't make sense to me, but at the end it will make sense gitu loh. At the end itu akan masuk di akal dan oh Tuhan bikin ini ternyata ini. It doesn't make sense at the beginning, tapi it will make sense. Itulah Tuhan kita teman-teman. Makanya kita harus mengerti Tuhan. Kalau Abraham tidak mengerti Tuhan, Abraham tidak tahu Tuhan, kita pasti akan main logika gitu. Kalau saya Abraham, saya bilang, nggak mungkin ini. Masa Tuhan sudah kasih anak, dari anaknya saya akan lahir juru selamat. Kalau saya bunuh, ya hilanglah keselamatan manusia. Iya kan? Hilanglah garis keturunan untuk ada juru selamat. Tapi Abraham tahu Ishak ini adalah anak yang lahir dari kandungan yang sudah mati gitu loh. Sesuatu dari kematian yang ada kehidupan. Dan Abraham yakin juga kalau tumput Ishak mati, Tuhan akan bangkitkan dia karena first of all dia lahir dari kandungan yang sudah mati. Aduh, luar biasa ya teman-teman. Jadi, excuse me. Jadi kita lihat satu pelajaran untuk saya sendiri yang mana kalau Tuhan suruh something, firman Tuhan, even though it doesn't make sense to me, if God said so, I believe one of this day akan make sense. Dan banyak sekali teman-teman, mungkin pengalaman kalian, pengalaman saya juga sendiri, nanti mungkin pas di saat jam berdoa kita bisa saling share pengalaman kita untuk bisa menguatkan yang bagaimana sama kita. Halo, Joy. Joy itu hilang suaranya. From the end, kita selalu berpikirnya pakai logika, tapi karena Tuhan sudah lihat the end from the beginning, dia tahu apa yang dia harus tempatkan dalam hidup atau jalan saya dan teman-teman semua. So trust the Lord, seperti Abraham,
walaupun sangat berat, tapi he made it gitu loh. Jadi dengan pengalaman ini mudah-mudahan ya, bukan mudah-mudahan, saya yakin dan percaya akan menolong kita untuk go through apapun yang Tuhan suruh, walaupun tidak masuk di akal, tapi kita tahu itu firman Tuhan, kita kenal Tuhan, kita tahu bahwa itu perintah Tuhan dan kita ikuti, ujungnya kita pasti akan mengerti. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi apa namanya, Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Ya. Ini yang bisa saya tanggapi, ini yang bisa saya ambil, bahwa orang-orang yang tahu Tuhannya, yang mengerti karakternya, adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam imannya. Ya. Kenapa? Orang-orang yang tahu Tuhannya adalah orang-orang yang bergumul dengan Tuhannya. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhannya. Ya, sehingga dia tahu betul. Kalau saya tidak bergaul dengan Brother Lowry, saya tidak tahu karakter Brother Lowry. Tapi karena saya bergaul akrab dengan dia, saya tahu dia. Ya, cara bicaranya, cara berpikirnya. Ya. Kalau saya bergaul dengan Tuhan, ya, saya terhubung dengan Tuhan, saya tahu karakter Tuhan. Saya tahu cara berpikir Tuhan, ya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, ya, ketika ada hal-hal yang Tuhan mau saya lakukan. Ya. Jadi itu merupakan satu tanda, ya, ketika kita tahu Tuhan, kita dalam proses pertumbuhan, ya, di dalam iman, kita terhubung dengan Tuhan. Ada banyak kutipannya, ya. Oke, masih ada taman yang lain? Halo Ujian. bro, ya. Silakan, dari Lowry. Oh ini mungkin selesai itu aja dulu ya. Nanti ya. Oke, selesai ini ya. Godaan-godaan. Digoda dan dicobai dengan hebatnya, bukanlah dosa. Saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus berbicara tentang warisan yang sama yang dijanjikan kepada Abraham. Dan mengatakan bahwa kita sangat bersuka cita di dalamnya. Sekalipun sekarang ini kami seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi apa yang dijanjikan kepada Abraham merupakan sukacita, ya. Di dalamnya, ya, terkandunglah duka cita, di mana ketika ada ujian-ujian datang, ya. Jadi ini statement ini saya aminkan dan benar, ya, kalau kita hidup dengan Tuhan atau berjalan di jalan Tuhan, kita bukan misalnya, ya, tidak memiliki apa-apa yang bisa kita andalkan, ya. Kita bukan orang yang apa namanya, kaya raya untuk bisa menggunakan uang kita dalam pelayanan, tetapi kita orang-orang biasa yang Tuhan izinkan untuk ketika bisa berbagi, kita berbagi. Ketika kita bisa support pelayanan, kita support pelayanan. Ketika kita bisa jalan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita jalan. Hanya seperti itu. Ya. Tapi di dalam perjalanan itu sendiri, duka cita ada, saudara. Ya. Contoh kecil, kita harus pergi melayani. Tapi saya nggak punya ongkos. Ya. Saya harus jalan kaki. Ya. Jalan kaki lah saya berkilo-kilo untuk menyampaikan kebenaran pada saudara-saudara saya di satu tempat. Ya. Jalan itu penderitaan, saudara. Ya. Tapi kenapa penderitaan itu kita tidak rasakan? Penderitaan atau duka cita sama.
Tapi kenapa kita tidak rasakan itu? Ya, karena kita dengan sukacita menjalaninya. Sukacita yang dari Tuhan. Ya. Di sini dia bilang, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, menggambarkan bagaimana apa yang Abraham rasakan. Ya. Dan kita lihat, walaupun penekanannya bukan di situ ya, tapi itu yang terjadi. Supaya ujian dari imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap pencobaan, ya, setiap duka cita, ya, yang terjadi karena kita di dalam proses menghadapi ujian-ujian, pencobaan. Ini membuat kita diuji untuk menjadi murni. Di atas ditulis tidak tersandung. Tuhan mau kita pada akhirnya tidak tersandung. Oleh sebab itu Tuhan memastikan pelajaran itu diulang-ulang kepada kita. Tuhan memastikan bahwa kita mengerti pelajaran itu. Sehingga kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Rasul Paulus punya gambaran yang hebat, punya statement yang luar biasa. Aku telah memenangkan pertandingan. Syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus mencapai itu. Keselamatan jiwa. Godaan-godaan ini membuat kita berbeban, kata sang rasul. Mereka membebani seseorang. Jika sebaliknya tidak ada usaha untuk menanggungnya, maka hal-hal tersebut tidak akan menjadi pencobaan. Nah, fakta bahwa sesuatu adalah cobaan berarti bahwa itu adalah sesuatu yang menarik bagi semua perasaan. Dan untuk menanggungnya hampir merenggut nyawa. Abraham kita lihat. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui tanpa memikirkan sedikit pun iman Abraham, hal itu membuat ia harus berjuang keras untuk mematuhi perintah Tuhan. Saudara, ini kayak polemik juga ya. Oke, tadi ada Brother Lauri mau disampaikan tambahan. Iya bro, iya. Jadi sambung dari kutipan sebelumnya ya. Jadi waktu itu di zaman Abraham itu orang-orang waktu itu kan bangsa kafir ya, banyak juga yang mempersembahkan anak mereka sebagai korban kepada dewa-dewa. Dan ini kalau misalnya Abraham pun menolak ini perintah Tuhan ini, kayak Tuhan ini mungkin bukan dari kamu ini. Ini kan sudah bertentangan dengan janji kan kalau kita lihat logikanya seperti itu. Tetapi ini luar biasanya Abraham benar-benar tahu ini janji Tuhan atau bukan. Ini perintah Tuhan atau bukan ya. Walaupun perintah itu sepertinya seperti bangsa kafir waktu itu yang mempersembahkan mereka punya anak-anak, tetapi dia tahu bisa membedakan mana perintah Tuhan dan mana perintah bangsa-bangsa kafir waktu itu ya. Jadi memang dan dia berhasil untuk tahu ya, makanya seperti Brother Rufin bilang, kalau orang tahu berteman dengan Tuhan, orang tahu karakter Tuhan seperti apa dan perintahnya mana ya. Jadi jelas bahwa itu adalah perintah Tuhan. Terus ini apa namanya yang terakhir? Ya, goda-godaan ya. Mana tadi ya? Coba di paling bawah, bro. Yang ke bawah? Yang paling terakhir dibaca.
Itu ya. Yang terakhir ya. Iman Abraham harus, ya hal itu harus paling bawah bro, boleh tadi yang tadi terakhir dibaca. Mungkin Ini bro, ini oleh karena kita dapat mengetahui yang ini maksudnya. oh iya itu kita nggak bisa lihat sampai kelar. Oh oke. Sorry, Oh sedikit lagi. Kita turun lagi ya, sorry. Ini Ya. Ya, oke. Ini kita punya pemikiran ya. Jadi, apakah ini perbuatan Abraham ini yang membuat dia punya iman disebut Bapa oleh beriman, atau iman inilah yang membuat perbuatan Abraham ini? Mungkin itu jadi pertanyaan, apakah perbuatan Abraham ini yang membuat dia jadi segala orang beriman, atau imannya yang membuat dia bisa berbuat ini? Mungkin itu hubungan iman dan perbuatan. Mungkin yang lain bisa jawab juga. Thank you, bro. brother, bagaimana? Coba ulang. Apakah yang membuat Abraham itu sebagai bapa orang beriman? Apakah imannya atau Ya, tindakannya? apakah imannya yang membuat dia bisa melakukan ini, perbuatan ini, atau perbuatannya ini yang membuat dia mau jadi orang beriman? Oke. Jadi dua hal yang dipertanyakan ya. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Apakah imannya yang membuat dia melakukan itu, atau perbuatan itu yang membuat dia beriman? Ya, halo Kak. Ya, silakan. Jadi sebelum kita bahas, Lali maksudnya mau coba kasih tanggapan Lali punya pertanyaan. Kita juga mau kasih tanggapan tadi yang mengenai ujian Abraham, yang tadi Lali sudah bilang, kan dulu bangsa-bangsa kafir ya yang mengorbankan anaknya, ya kan? Ya. Jadi dalam mengorbankan anaknya, kalau Abraham mau korbankan anaknya, berarti istilahnya dia melakukan apa yang bangsa kafir lakukan dalam mengorbankan anaknya. Terus kedua, berfirman, jangan membunuh, ya kan? Nah sekarang dia harus suruh bunuh anaknya gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa akan Ishak itu sepertinya bertentangan dengan Tuhan. Satu, mengikuti tradisi kafir yang of course bertentangan dengan Tuhan, dan kedua adalah membunuh seseorang yang bertentangan dengan firman Tuhan yang kita tidak boleh membunuh. Tetapi ya itulah teman-teman, ya disitulah ujian iman Abraham yang benar-benar kita lihat tidak gampang ya. Tetapi karena Abraham imannya sudah bertumbuh dan dia mengenal Tuhan dan suara Tuhan, walaupun itu seakan-akan bertentangan dengan Tuhan itu sendiri, tapi dia tahu itu adalah suara Tuhan. Dan walaupun dia struggle, kita tahu ya dia punya hasil, dia punya ujungnya bahwa dia menurut akan firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini yang tadi Lali bertanya, apakah imannya yang menghasilkan perbuatan atau perbuatan yang menghasilkan iman? Itu pertanyaannya atau bagaimana? Apakah seperti itu yang ditanyakan? Betul. Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya Lali ada jawabannya di pelajaran di sini, di bab di sini, di bagian bawah. Tapi nah Bapak kita bisa jawab bahwa dari pelajaran di sini kita melihat ya dari banyak-banyak bukti Alkitab yang mengatakan faith that works with love. Jadi iman itu yang akan menghasilkan perbuatan. Bukan perbuatan, bukan works that work by faith, tapi faith that works by love. Jadi kalau kita lihat di sini ya, iman itu adalah dasar. Faith itu dia punya foundation. Jadi kalau tidak ada faith, tentu tidak akan ada perbuatan ya. Karena Abraham mempersembahkan Ishak itu karena dia ada faith sama Tuhan. Bukan dia mempersembahkan dulu baru ada faith. Bukan work yang come first baru ada faith. Harus faith dulu karena faith itu foundation, baru akan menghasilkan work. Seperti itu.
Jadi perbuatan Abraham di saat dia mempersembahkan itu karena dia punya faith kepada Tuhan. Kalau dia tidak ada faith sama Tuhan, dia akan main logika dan dia tidak akan mengikuti suara Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Sama dengan kita, kalau kita tidak beriman akan firman Tuhan ya teman-teman, pasti plan kita akan pakai logika, ya kan? Kalau kita beriman sama Tuhan, percaya akan firman Tuhan, walaupun it doesn't make sense, kita akan melakukan firman Tuhan, walaupun itu firman itu tidak masuk di akal, tapi karena faith kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, kita akan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Seperti Abraham, dia beriman kepada Tuhan, dia percaya akan firman Tuhan, dan dia tahu itu dari Tuhan. Dari iman itu, dia ada perbuatan yang dia lakukan, yaitu dia pergi mempersembahkan Ishak. Oke, mungkin itu jawaban kita, Kak. Thank you. Ya, terima kasih, Sister Joy, untuk tambahan dan jawaban untuk Brother Lowry. Ada yang lain, saudara-saudara? Silakan. Selamat pagi, boleh tambahan sedikit? Ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana Ishak dilahirkan dari benih yang sudah mati. Apa kedengaran suaranya? Iya, dengaran. Oke. Jadi kita lihat Abraham, dia belajar dari dia punya kegagalan-kegagalan. Sehingga tadi di awal so terang belajar bahwa dia punya iman semakin cerdas. Dan orang harus belajar dari Abraham bahwa menyesali kegagalan itu hal yang paling penting. Waktu dia gagal tidak percaya pada Tuhan, dia menyesali, aduh ini dia punya kegagalan. Dan dia tidak mau kegagalan itu terulang kembali. Ya. Jadi imannya semakin bertambah. Jadi tadi terang belajar bahwa kegagalan, pencobaan-pencobaan itu akan membuat orang punya iman semakin murni, semakin seperti emas, dan seperti itu. Semakin kita dicobai, iman kita akan bertumbuh dalam Yesus, dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik dalam kehidupan. Tidak ada rancangan yang buruk terhadap kita. Ya. Semua rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau mau bahas lagi pertanyaan ini, tentu semua karena iman Abraham yang bekerja. Jadi melalui iman yang bekerja, bukan iman dan perbuatan, tapi melalui iman yang dia alami, dia punya kegagalan-kegagalan. Sehingga dari imannya itu, semua perbuatannya dibenarkan oleh Allah. Jadi itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Brother Ronald udah menambahkan dalam jawabannya. Jadi dua jawaban yang sama, dan saya pun memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana ketika ada iman lalu perbuatan. Jadi jangan ini terbalik ya saudara-saudara. Kalau kita memahami, kalau kita punya pemikiran bahwa perbuatan saya ini membuat saya memiliki iman, kita pikir kita dalam pemahaman yang salah, yang tidak tepat ya. Masih ada yang mau tambahkan, saudara-saudara yang lain? Baik, kalau belum ada, bagaimana Brother Lowry? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Ya, halo bro. Jadi ya sudah menjawab ya. Jadi jangan kalau kita bilang ya kalau iman itu harus ada perbuatan. Jadi memang kita harus beriman tapi harus ada perbuatan. Enggak, perbuatan itu lahir dari iman, bukan karena iman harus tambah perbuatan baru jadi bukan. Hanya iman, kita kan diselamatkan oleh iman, bukan iman tanpa perbuatan. Hanya oleh iman, dan iman itu melahirkan perbuatan. Mungkin itu aja. Thank you. Betul. Jadi Yakobus dengan Rasul Petrus ya tidak bertentangan ya. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi di situ dikatakan iman dulu ya. Lalu ada perbuatan. Perbuatan yang dihasilkan oleh iman. Terima kasih untuk penegasannya ya. Oke.
kita melangkah pada kutipan berikut. Tidak ada yang bebas dari godaan. Keraguan muncul di benak Abraham, ya. Keraguan datang dari iblis, dan tidak ada orang yang begitu baik sehingga dia bebas dari saran setan. Bahkan Tuhan sendiri harus menanggung pencobaan. Dia dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun tidak berdosa. Dosa tidak terdiri dari bisikan setan tentang keraguan di telinga kita, ya, tetapi dalam tindakan kita terhadapnya. Jadi ketika sudah menghasilkan perbuatan, ya, itulah waktu dibisikin itu tidak termasuk dari bagian dosa. Waktu setan bisik-bisik, ya. Kristus ini tidak ragu. Begitu juga dengan Abraham. Namun dia yang berpikir bahwa bapa leluhur kita memulai perjalanannya tanpa terlebih dahulu mengalami perjuangan yang berat, pasti tidak hanya dapat memikirkan apa yang terlibat dalam ujian yang diusulkan, tapi juga perasaan dari seorang ayah. Jadi sebenarnya di kesempatan itu, ya, karena ini perjalanan ke Bukit Moria ini, ya, lumayan, ya. Dan pada kesempatan itu, ya, setan berbisik-bisik kepada Abraham, ya. Dan kalau kita lihat kutipan di atas ini, ya, keraguan muncul di benaknya. Keraguan datang dari iblis. Jadi Bapak orang percaya pun punya keraguan-keraguan, ya. Tetapi kita lihat di kutipan di bawah ini, apa yang menjadi, bagaimana Abraham menyikapi itu? Apa yang harus dipikul Abraham, ya? Si penggoda akan menyarankan ini tidak mungkin menjadi tuntutan Tuhan, karena dia telah menjanjikan kamu keturunan yang tak terhitung banyaknya, dan telah mengatakan bahwa itu harus datang melalui Ishak. Berulang kali pemikiran ini muncul, tetapi pemikiran itu tidak dapat bertahan karena Abraham sangat mengenal suara Tuhan. Jadi sudah disinggung di atas, ya. Bagaimana kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita mengenal suara Tuhan, kita mengenal karakternya, kita tahu ketika dia mau, kita tahu gerak-gerik Tuhan, ya, tanpa kita harus mempertanyakan. Demikian dengan Abraham, ya. Jadi godaan itu terus berulang kali di dalam pemikiran Abraham, ya. Tapi apa dia bilang situ? Tidak bertahan, ya, nggak permanen pemikiran ini. Waktu si setan bilang-bilang, ya, ini tidak mungkin jadi tuntutan Tuhan, ya. Kan Ishak itu sudah diperhitungkan, dia itu kan anak yang dijanjikan. Nah, jadi dia tahu bahwa panggilan untuk mempersembahkan Ishak berasal dari sumber yang sama dengan janji itu, ya. Abraham sangat mengenal suara Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kita lihat hubungan Abraham dengan Tuhan itu bagaimana. Pengulangan saran dari si penggoda itu hanya semakin meyakinkan fakta bahwa permintaan itu berasal dari Tuhan, ya. Jadi diulang-ulangi, justru tujuan setan mau membuat Abraham ragu-ragu, ya. Tapi sebaliknya pengulangan itu dari tujuan setan itu sendiri, ya. Saran si penggoda itu, ya, justru lebih menguatkan Abraham. Bagaimana hal-hal seperti ini bisa jadi bagian kita, saudara-saudara, ya. Ketika Petrus melangkahkan kaki, ya, di atas air, ya, ketika dia berjalan mendekati Tuhan, ya,
dia percaya waktu dia berjalan mendekati Tuhan. Tapi ketika dia memalingkan pandangannya, ya, saat yang sama, ya, dia memalingkan pandangan daripada Kristus, di saat yang sama dia mulai pelan-pelan tenggelam. Ya, jadi satu pelajaran buat kita, ya, bahwa keraguan-raguan sebenarnya tetap ada. Tetapi bagaimana keraguan-raguan itu istilahnya ditepis, ya, karena kita mengenal suara Tuhan. Atau bahkan karena mengenal suara Tuhan, justru hal-hal yang dinyiangkan ke telinga kita oleh si penggoda itu justru memberi keyakinan yang lebih sungguh kepada kita, keyakinan lebih kuat bahwa ini dari Tuhan. Namun, hal itu tidak akan mengakhiri perjuangan. Godaan yang kuat untuk mengabaikan perintah akan ditemukan dalam kasih sayangnya terhadap putranya. Jadi, sudah digoda-goda, tadi setan sudah dengan caranya bilang, oh ini anak yang dijanjikan, dia akan memberikan keturunan, seperti pasir di laut. Ya, nggak sampai di situ ya. Godaan yang kuat untuk mengabaikan perintah akan ditemukan dalam kasih sayang terhadap anaknya. Ada sisi yang lain ya. Tadi di atas sudah saya uraikan juga ya. Apakah Dino dan Joy mau mempersembahkan Junior? Sanggup tidak? Ya. Saya juga punya anak yang tua namanya Junior juga. Ya, udahlah yang tua udah bertumbuh, tapi yang bungsu Andrew. Apakah saya sanggup mempersembahkan Andrew? Tuhan bilang bawa sembeli dia. Aduh, ini tidak gampang, saudara. Ya, ini pergumulan yang luar biasa. Ya. Yang saya mau bilang, saya tidak tahu apakah saya sanggup ketika Tuhan minta saya mempersembahkan anak saya Andrew. Saya tidak tahu. Permintaan itu menggali sangat dalam. Ambillah sekarang putramu, putra tunggalmu yang kau cintai, dan di sana ada seorang ibu yang sayang dan bangga. Bagaimana dia bisa bagaimana dia bisa membuatnya percaya bahwa Tuhanlah yang berbicara kepadanya? Apakah dia tidak akan mencelanya karena mengikuti khayalan pikiran yang kacau? Bagaimana dia bisa menyampaikan masalah ini padanya? Gimana dia mau bilang ke Sarah, saudara-saudara? Atau jika dia harus meneruskan untuk membuat pengorbanan tanpa memberitahu dia tentang hal itu, ya, bagaimana kalau waktu itu Ishak mati? Sementara Abraham tidak kasih tahu Sarah. Ya. Tapi kita tahu ceritanya ya di Ronubuat. Ya. Kalau Abraham juga kasih tahu Sarah, bisa saja ini mengacaukan. Ya, ritual persembahan ini. Ya. Tapi di sini bicara tentang perasaan sebagai orang tua, sebagai seorang ayah atau ibu. Bagaimana dia bisa bertemu dengannya saat dia kembali? Selain itu, ada orang di sekitarnya. Apakah mereka tidak akan menuduhnya membunuh putranya? Kita bisa yakin bahwa Abraham mengalami pergumulan yang sangat menyedihkan dengan semua saran ini yang telah memenuhi pikiran dan hatinya. Jadi saudara, proses perjalanan ke Bukit Moria itu, ya, kan ada makan waktu ya. Ini kesempatan di mana pergumulan ini, bisikan setan itu terjadi di Abraham, dan sangat manusiawi apa yang Abraham rasakan itu atau Abraham alami itu yang bisa kita pikirkan saat ini terjadi. Ya. Oke, sejauh ini tentang rasa dan perasaan ini, ada saudara-saudara punya tambahan, sanggahan atau ada bantahan? Silakan.
Baik, kalau belum kita lanjut. Dia tidak bimbang. Maaf. Tetapi iman memperoleh kemenangan. Ya. Waktu keraguan-raguannya telah lama berlalu, dan sekarang terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, waktu Ishak dijanjikan, ya, lama sekali nggak datang-datang. Akhirnya dia mendengarkan saran dari Sarah, ya, Abraham, untuk menghampiri Hagar, supaya janji Tuhan digenapi untuk dapat keturunan. Ya. Tetapi dalam proses itu Abraham belajar, dan akhirnya tiba pada ketika janji itu digenapi. Dan ada tanda, yaitu sunat. Ya. Lahirlah Ishak. Abraham di atas tadi dikatakan apa? Bertumbuh di dalam iman, semakin dewasa di dalam iman. Ya. Dan dari kutipan ini yang barusan kita baca, imannya memperoleh kemenangan. Ya. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Imannya membuat dia bisa melakukan itu, saudara-saudara. Di atas tadi saya bilang saya belum tahu kalau saya sanggup mempersembahkan anak saya Andrew ketika Tuhan minta. Saya nggak tahu. Di sini ditekankan bahwa saya bisa melakukan itu, ya, karena iman saya. Saudara bisa melakukan hal-hal yang tidak sanggup, hal-hal yang tidak masuk akal, Sister Joy bilang tadi, ya. Nonsense yang Tuhan minta, ya, bisa kita lakukan, ya. Karena iman membuat kita sanggup melakukan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham punya pemikiran Tuhan Maha Kuasa. Kalaupun Ishak mati, Tuhan bisa bangkitkan. Tapi apakah ceritanya cuma sampai di situ, saudara-saudara? Ini makna yang terhubung dengan kematian kayu salib, dengan kelahiran Kristus. Ya, kematian dan kebangkitan. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Semuanya dari pertama sampai terakhir melibatkan kebangkitan orang mati. Kelahiran Ishak benar-benar membawa kehidupan dari kematian. Nah, itu karena kuasa kebangkitan. Abraham pernah sekali telah mendengarkan istrinya gagal mempercayai kuasa Tuhan untuk memberinya seorang putra dari kematian. Kandungan yang udah lanjut usia, kandungan yang sudah mati, ya, saudara-saudara, bisa melahirkan seorang anak. Dia telah menyesali kegagalannya, tetapi harus diuji pada saat itu untuk memastikan bahwa dia telah mempelajari pelajarannya secara menyeluruh. Hasilnya membuktikan bahwa dia telah mempelajari. Tuhan baik. Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai-bagai ujian. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana kita menyikapi ketika ujian itu datang. Brother Lauri tadi bilang di atas, ya,
Ya, ujian datang, lalu kita mengeluh dengan ujian. Ya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan doa kita. Ketika kita minta pertumbuhan iman, pertambahkan iman hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan ketika disuguhkan hal-hal yang menuntun kita berproses dalam pertumbuhan iman, kita menolaknya, kita tidak sanggup, kita mengeluh, ya, berkeluh kesah. Padahal hal itu adalah untuk memproses kita. Waktu saya mengalami sakit, itu setan memang senang sekali orang sakit. Ya. Setan mau kita sakit. Kenapa? Waktu kita sakit, fisik kita lemah, cara berpikir kita semuanya dilemahkan. Di saat itulah setan menari-nari di dalam pikiran dan angan-angan kita. Ya, saya mengalaminya. Untuk mau bilang Tuhan jahat. Lihat, sebentar lagi kamu akan mati. Lihat ini penyakit ini. Mana Tuhanmu? Ya, itu setan beri kekuatan kepada saya untuk percaya dan percaya bahwa Tuhan jahat dan menyalahkan Tuhan dalam proses sakit saya. Ya, dan ini terjadi di mana-mana. Sekarang dewasa ini, coba saudara lihat, rumah sakit mana yang tidak penuh? Ya, rumah sakit terkenal, tipe C sampai apalagi tipe A, semua penuh. Puskesmas pun yang punya klinik-klinik penuh dengan orang sakit. Dan ini yang setan mau. Ya. Jadi di saat kita lemah, setan mau bisikkan kepada kita bahwa Tuhan jahat. Tuhanmu mana? Lihatlah yang kamu alami. Ini yang setan mau. Tapi apa saudara-saudara? Ketika kita mengenal suara Tuhan, ya, kita bisa seperti Abraham, ya, membuktikan bahwa kita telah mempelajari. Ya, ketika kita tidak tersandung, ya, atau tidak masuk pada lubang yang sama ketika diproses oleh Tuhan, menandakan bahwa kita ada di dalam pertumbuhan iman. Menandakan bahwa kita telah benar-benar mempelajari apa yang menjadi pelajaran kita. You learn your lesson. Yeah. I learn my lesson. Oke, saudara-saudara, sejauh ini ada tambahan? Halo Kak. Ya, silakan Sister Joy. Ya, jadi di sini kita lihat ya satu pelajaran dari Abraham yang mana dia learn from his past experience, yaitu mendengarkan suara istrinya. Jadi teman-teman, mungkin dalam keluarga kita ya, suami atau istri, mungkin saya atau kalian teman-teman semua, ada hal-hal yang dalam perjalanan kita ya dengan Tuhan, perjalanan iman dengan Tuhan, ada hal-hal yang seperti Abraham dengan Sarah lah. Abraham pertama mendengarkan suara istrinya, dia tahu dia gagal. Sekarang ujian berikut apa? Apakah saya mau kasih tahu saya punya istri untuk persembahkan anak? Pasti istri bilang, are you crazy gitu loh. Ini kan anak yang dijanjikan dan dari keturunan dari dialah akan datang juru selamat. Kemudian mau dibunuh, ini kan adat istiadat orang kafir dan juga Tuhan tidak mengizinkan untuk membunuh gitu loh. Dan kalau Abraham kasih tahu Sarah, dia bilang ini sudah akan terjadi satu hal yang pasti Sarah akan bilang, oh no, iya kan Abraham sudah tahu istrinya enggak gitu loh. Tapi sekarang dia harus lebih memilih untuk mengikuti suara Tuhan daripada suara istrinya. Teman-teman, sometimes dalam kehidupan kita juga keluarga ya, sometimes gitu loh, even though it's not easy, tapi sometimes kita harus lebih mendengarkan suara Tuhan daripada dari suara pasangan kita. Karena kalau kita lihat Abraham mengikuti lagi suara istrinya,
aduh gimana cerita ini gitu loh. Tetapi Abraham sudah belajar dari pengalamannya, dia gagal pertama kali, sekarang kedua kalinya dia tidak mau gagal. Dan betul ya, perasaan ibu mau korbankan anak. Saya aja punya 3 anak, kalau disuruh korbankan satu sepertinya aduh mendingan saya aja yang dikorbankan daripada anak saya. Makanya Abraham tahu itu dan dia tidak memberitahukan kepada istrinya karena dia tahu hasilnya seperti apa, tapi dia berjalan mengikuti akan suara Tuhan. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih untuk penegasannya. Ada dari saudara-saudara yang lain mungkin sanggahannya, tambahannya, atau keraguan-raguannya, silakan. Baik, kalau belum ada, kita masuk kepada judul terakhir ya untuk pertemuan kita saat ini, Putra Tunggal. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini iman Abraham. Perhatikan ungkapannya. Anak yang tunggal. Nah, kita tidak dapat membacanya tanpa mengingat tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat gaco ya. Dalam persembahan Abraham, anak tunggalnya, kita mempunyai gambaran tentang persembahan anak tunggal Allah. Dan Abraham sangat memahaminya. Dia telah bersukacita di dalam Kristus. Dia tahu bahwa melalui benih yang dijanjikan akan datang kebangkitan orang mati. Dan imannya akan kebangkitan orang mati yang hanya dapat datang melalui Yesus yang memampukannya untuk bertahan dalam ujian. Saudara, kita lihat ya. Iman akan kebangkitan orang mati yang hanya dapat datang melalui Yesus yang memampukannya untuk bertahan. Dari siapa iman itu, saudara? Ya. Abraham mempersembahkan putra tunggalnya dengan keyakinan bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian karena Tuhan juga mempersembahkan putra tunggalnya. Ya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan telah mempersembahkan anaknya yang tunggal yang sesungguhnya telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, tetapi yang belum dinyatakan. Ya, waktu zaman Abraham, kematian Kristus belum dinyatakan. Tetapi rencana keselamatan, pengorbanan domba atau putra Allah itu sudah ada. Ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini di mana bagaimana pergumulan Abraham sebagai seorang bapa, ya. Bagaimana dia bertahan di dalam imannya, ya. Bagaimana kita melihat proses, ya, dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di saat Tuhan minta dia melakukan sesuatu. Bisa saja dia ragu-ragu, bisa saja dia menolak, bisa saja dia mendengarkan bisikan-bisikan dari penggoda atau setan, bisa saja segala sesuatu terjadi, ya, yang tidak diharapkan. Tapi apa? Gambaran buat kita bagaimana ketika mengenal suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya. Kita bertahan di dalam
ujian itu. Yang menghasilkan apa? Sukacita yang besar. Abraham dikuatkan lagi. Ya, dulu dia pernah gagal, tapi Tuhan membuktikan janjinya. Ishak lahir, ya, dalam prosesnya ketika bertumbuh menjadi dewasa, remaja, ya, Tuhan minta dia dipersembahkan. Abraham pernah, ya, belajar pelajaran, pernah mengalami dan gagal, dan Tuhan uji dia lagi. Tuhan izinkan ujian terjadi untuk memastikan bahwa Abraham benar-benar diuji dan keluar murni, ya, tidak tersandung lagi seperti emas yang dimurnikan. Ini yang terjadi kepada Abraham. Oleh sebab itu, Bapa orang percaya, ya, menjadi hal yang disandangkan kepada Abraham. Ya. Bukankah ini suatu kekabaran firman Tuhan, ya, yang indah, saudara-saudara, menolong kita untuk bertumbuh seberapapun kita yang ada saat ini, ya, diberikan kekuatan untuk melihat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita di dalam segala peristiwa. Dia terus, ya, di dalam kebaikannya menuntun kita perlahan-lahan satu langkah iman kepada langkah iman yang lain, sebagaimana kita lihat Abraham, ya, sehingga murni, ya, keluar sebagai pemenang. Ini yang Tuhan mau. Inilah keselamatan yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan boleh menjadi bagian saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Baik, sebelum kita tutup, apakah masih ada tambahan saudara-saudara? Masukan atau pertanyaan atau keraguan-raguan? Bantahan, silakan. Oke, saudara. Kalau belum ada, kita lihat, ya, bagaimana Ishak anak yang dijanjikan itu terhubung dengan Kristus sebagai benih yang dijanjikan, ya, untuk keselamatan kita manusia. Jadi hubungan iman Abraham dan salib itu jelas terlihat di sini, dan kita sudah mempelajarinya. Puji Tuhan, kita lihat ini bukan sebagai satu cerita saja Bapak orang percaya, tetapi ini suatu pelajaran yang indah yang boleh kiranya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Kita selesai sampai di sini untuk Bible Study saat ini. Kita akan lanjutkan Sabat depan dari chapter 7 ini. Terima kasih saudara-saudara untuk partisipasinya. Boleh bergabung dengan kita bersama-sama belajar. Dan biarlah yang kita pelajari ini semata-mata untuk kemuliaan dan pujian nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.